Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur Rahman Irwana. Saya akan membahas soal UAS Statistika Industri nomor 1. Soal pertama, sampel acak perusahaan yang bergerak dalam utilitas listrik, jasa keuangan, dan pengelolaan makanan memberikan informasi berikut mengenai keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan dolar, seperti yang disajikan pada tabel 1 di bawah ini. Berikut merupakan data dari soal tersebut. Pertanyaannya, haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan? Gunakan tingkat signifikansi 5% dengan asumsi bahwa keuntungan tahunan per karyawan akan berdistribusi normal dengan varians yang homogen. Berarti di sini kita akan membuktikan kita ini menolak klaim bahwa apakah ada perbedaan atau tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Kita akan menggunakan metode one way ANOVA. Solusi yang pertama adalah kita menentukan H0-nya. Di sini H0-nya berarti mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Artinya di H0 apakah terdapat perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Yang kedua, menentukan H1. Apakah di H1 tidak terdapat perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Selanjutnya adalah menentukan statistik uji. Di statistik uji ini kita menggunakan uji F sama dengan MSK dibagi MSE atau sama dengan SSK dibagi K atau K kurang 1 dibagi SSE atau KN kurang 1. Dekomposisi SST sama dengan SSK ditambah SSE. Selanjutnya, kita akan menghitung SST atau jumlah kuadrat total. Di sini kita akan menghitung SST. SST berasal dari sama dengan penjumlahan dari kuadrat setiap pada perlakuan I, pengulangan yang ke J dikurangin dengan total kuadrat dibagi dengan banyaknya pengamatan. Di sini diketahui banyaknya pengamatan berjumlah 15. Ada 5 kolom, baris 3 berarti ada 15 kali pengamatan. Selanjutnya kita menghitung 49,1 dari sini dikuadratkan tambah 55,6 dikuadratkan ditambah 39 kuadrat dan seterusnya sampai 43,4 kuadrat hingga nanti 15,8 kuadrat dikurang dengan jumlah dari total. Total ini didapatkan dengan menjumlahkan per baris. Dari per baris ini didapatkan total nilai 143,7 berarti dari 49,1 ditambah 55,6 ditambah 39 sama dengan 143,7 dan seterusnya hingga baris yang kelima. Nah, dari keseluruhannya didapatkan total 518,2. 518,2 ini ditaruh di sini. Terus dibagi N. N berarti jumlah dari yang sudah pengulangan ini yang berjumlah 15 data. Dihasilkan nilai 1925,56. Selanjutnya kita akan menghitung SSK, jumlah kuadrat kelakuan.
Berarti di sini kita akan menghitung jumlah dari total ini. Langsung saja rumusnya y kuadrat dibagi n dikurang y kuadrat per n. Berarti kita masukkan angkanya 143,7 pangkat 2 dari sini ditambah 105,7 di pangkat 2 dikuadratkan ditambah 85 kuadrat ditambah 90 kuadrat 90,2 kuadrat ditambah 93,6 kuadrat. Terus dibagi dengan banyaknya perulangan tiap perusahaan. Di sini ada 3 jenis perusahaan, sehingga jenis perulangannya ada 3. Lalu dikurangi seperti SST tadi 518,2 kuadrat dibagi 15, hasilnya adalah 745,98. Selanjutnya ada kita akan menghitung SSE. SSE sama dengan SST dikurang SSK. Berarti tadi udah didapatkan nilai SST-nya 1925,56 dan SSK-nya 745,98. Langsung kita masukkan angkanya. Nah, hasilnya 179,58 untuk SSE-nya. Selanjutnya kita akan membuat tabel ANOVA. Tabel ANOVA itu rumusnya bisa dilihat seperti ini. Nah, dari soal kan sudah diketahui kalau N itu sama dengan 3, N besar sama dengan 15, K sama dengan 5. Selanjutnya kita akan langsung masuk perhitungan di tabel ANOVA untuk mendapatkan nilai F hitung. Di sini kita akan menghitung jumlah kuadratnya. Jumlah kuadrat tadi udah didapatkan nilai SSK, SSE, dan SST. Bisa kita lihat langsung dari yang sebelumnya. Nilai ini, dan ini. Nah, setelah itu sudah kita masukkan nilainya, dapatkan sebagai berikut. Baru kita akan menghitung derajat bebas. Derajat bebas untuk perlakuan K dikurang 1. Karena K berjumlah 5 berarti 5 dikurang 1 berarti 4. Baru kita menghitung jumlah kesalahan. Kesalahan K dikali N kurang 1. K-nya ada 5 dikali N kurang 1, N berarti 3 dikurang 1. Berarti 5 dikali 2, 10. Nah, selanjutnya di sini ada KN kurang 1, K dikali N, berarti 5 dikali 3 dikurang 1, berarti hasilnya 14. Lalu kita akan menghitung rataan kuadrat. Di sini udah kita dapatkan data-data dari jumlah kuadrat dan derajat bebas. Berarti untuk menghitung MSK, SSK dibagi derajat bebasnya berarti 745,98 dibagi 4 sama dengan 186,49. Selanjutnya ada 1179,58 dibagi 10, berarti hasilnya 117,96. Selanjutnya untuk menghitung MST-nya, SST dibagi derajat bebasnya 1925,56 dibagi 14, nilainya 137,54. Lalu untuk menghitung F hitungnya, kita menggunakan rumus MSK dibagi MSE. Setelah kita dapatkan nilai MSK dan MSE-nya, kita bagi 186,49 dibagi 117,96, nilainya sama dengan 1,581. Selanjutnya pada tahap 4, kita akan menentukan daerah kritis dan kriteria uji. Diketahui pada soal ada alfa sama dengan 0,05 dan V1-nya sama dengan 4, V2-nya sama dengan 10,
Sehingga dari tabel itu nanti diperoleh F 0,05410. Bisa kita lihat di tabel F-nya. Berarti karena tadi F-nya 4, V1-nya 4, dan V2-nya 10, nilainya 3,48. Nah, didapatkan F-nya itu 3,48. Sehingga untuk kriteria ujinya tolak H0 jika F lebih dari atau sama dengan 3,48 dan tidak tolak H0 jika F kurang dari 3,48. Nah, dihasilkan ternyata F sama dengan F yang telah kita dapatkan tadi, nilainya 1,581 di sebelumnya, kurang dari 3,48 sehingga tidak tolak H0. Kesimpulannya, pada tingkat signifikansi 0,05 cukup bukti untuk mengatakan bahwa rataan tingkat keuntungan tahunan karyawan dalam 5 waktu menggunakan 3 perusahaan yang berbeda tidak memiliki pengaruh. Hal ini juga berarti tidak terdapat perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan.